Kedengaran nggak suara Ibu? Kedengeran, Bu. Oh, kedengaran ya. Oke. Oke. Maybe today the last time for us to get studying in English language, ya, English language 3. Because next week maybe us get a final exam in third semester. Okay. So today the last time for you to get the material for prepare the final exam. Okay. For unit 1, what is about the topic in unit 1? You remember? Okay. Don't forget. Zero forget ya. Oke. Ya, Ibu akan jelaskan sedikit demi sedikit ya. Dari materi pertama. Dari materi pertama diulang ya. Biar lebih paham lagi. How are you? For the first, I want to know about your condition for today. Are you fine? Okay. Yes, you're fine. For the first unit 1, it's about to be going and will. For some students, I have described it only one class, ya, class in morning. It's about going to and will. We can use going to and will, ya, kita menggunakan going to dan will itu pada saat masa yang akan datang. Karena dalam rencana ya, will itu kan akan. Jadi digunakan untuk masa yang akan datang. Itu yang materi pertama. Will dan going to sama ya, maknanya digunakan untuk masa yang akan datang ya. Nah, contohnya misalkan kalau untuk going to itu yang akan diprediksi yang akan terjadi di masa yang akan datang. Misalkan cuaca gelap ya. Cuaca gelap kemudian akan turun hujan. Nah, di situ kita menggunakan to be going, to rain. Ya. Tapi kalau saya mau pergi ke sekolah atau ke kampus, itu berarti pakai will. Ya, itu ya. Itu perbedaan going to dan will. Dan untuk nanti soal-soal dalam UAS, the material for final exam, maybe boleh nyiapin itu ya, buku atau kertas sama bolpen untuk menulis kisi-kisinya ya. Sebagian udah disiapkan, sebagian nggak ada. Siap, oke. Wait. Sudah, oke. For the first, pakai bahasa Inggris apa bahasa Indonesia? Kisi-kisinya. Bahasa Indonesia? Oh, campur, oke. Indonesia aja. In English kata Anggi ya, oke. Indonesia ada. Sunda, aduh Sunda parah ya. Gak bisa lemusnya ya. Oke. For the first, maybe about going to and will, you must mix some sentences using going to and will. Jadi nanti soalnya, please mix some sentences using to be going to and will. Sudah ditulis? Can you write it? Ya, yang pertama, membuat kalimat dengan menggunakan to be, going to, dan will. Itu nanti harus bisa ya. Itu yang unit 1. Antara dua ya. Yang kedua, make a dialogue using to be, going to, and will. Jadi yang pertama, tadi apa tadi? Membuat kalimat dengan menggunakan to be, going to, dan will. Ya, atau membuat dialog yang gimana tadi? Ibu ulang ya. Selvina masuk, oke. Jelas. Tadi ya, yang pertama udah ya. Ada pertanyaan nggak? Any question? Sudah jelas ya? Yang kedua yaitu tentang degrees of comparison. Oke, enough. Degrees of comparison.
Ada 3 ya kemarin ya, degrees of compression di unit 2-nya. Kalau kalian baca, aduh, diulang lagi kata Yeni, Bu, saya baru masuk. Oke, boleh ya. Atau nunggu dulu ya yang lainnya? Takut mengulang lagi? Oke, nggak apa-apa. Diulang lagi ya. Semangat. Oke, makasih semangatnya. Ibu ulang lagi ya. Yang pertama, unit 1 tentang to be, going to, dan will. Itu soalnya, oh ada yang merekam. Ada yang merekam ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Pakai akun yang berbeda nggak apa-apa ya. Bebas. Yang penting bisa mengikuti meeting ini ya. Pakai akun siapa aja nggak apa-apa. Yang penting kalian. Tapi jangan orang lain ya yang ikut ya. Oke. Diulang lagi ya. Yusri rekam ya. Oke. Ibu ulang sekali lagi aja. Penggunaan going to dan will. Nanti dalam soal itu membuat kalimat ya. Jadi make some sentences using to be, going to, and make some sentences using will. Itu yang pertama ya. Yang kedua, make a dialogue. Make a dialogue using to be, going to, or will. Okay. It's for the first material for final exam. Yeah. Okay. Number 2, in unit 2, the material is about degrees of compression. Yeah, degrees of compression. There are 3 degrees of compression. Positive degrees, comparative degrees, and superlative degree. The question for final exam might be mention some compression degree. Yeah. Mention about degree of compression. Misalkan, jadi sebutkan degrees of compression itu. Nanti disebutkan ada 3 ya. Yang pertama positive degree, yang kedua comparative degree, yang ketiga superlative degree. Kalau yang positif degree itu ciri-cirinya ada S bla 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 S ya, ada di materinya. Kemudian untuk yang comparative degree, kalau yang one syllable itu menggunakan akhiran R ya. Untuk comparative degree yang one syllable itu menggunakan akhiran R. For example, high menjadi higher, small menjadi smaller, tall menjadi taller. Ya, itu. Jadi yang one syllable, high, small, slow ya, slower. Kemudian yang 2 syllable atau lebih untuk komparatif itu menggunakan more. Tapi perbandingannya masih dalam jumlah 2 orang ya. Contohnya beautiful ya. Dewi more beautiful than Sinta. Jadi pakai more ya kalau untuk 2 syllable atau lebih untuk komparatif. Tapi perbandingannya masih dalam jumlah yang sedikit 2 ya, 2 orang saja. Pakai more. Kemudian yang superlative degree ya, itu yang one syllable itu pakai EST. Ya. Contohnya yang one syllable high jadi highest. Ya. Kemudian small jadi smallest. Ya, itu. Apalagi kalau yang one syllable slowest ya. Tapi perbandingannya itu dalam jumlah yang banyak. Ya, perbandingannya dalam jumlah yang banyak ya. Kalau untuk yang superlative degree yang one syllable itu ya. Oke. Oh, slow. Oke. Terlalu cepat ya ibunya ya. Oke. Jadi ibu ulang yang komparatif. Oh, contohnya. Oke, contohnya ya. Contohnya yang one syllable
Contoh semuanya ini. Oke, yang positive degree ya, yang S bla 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 S. Oke, boleh. Contoh yang positive degree S bla 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 S, misalkan gini, Yusri S highest, sorry, S beautiful S Sinta misalkan. Jadi secantik, kalau yang positif itu bandingannya sama, itu yang positif degree ya. Jadi sama, setinggi, secantik. Yusri as beautiful Asri katanya ya. Oke, nah boleh ya, contohnya bagus. Nah itu contohnya ya. Jadi kalau untuk yang S bla 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 S mau satu silabel, dua silabel sama ya, sama aja. Tetap pakai S bla 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 S. Oke, as long as you masuk tuh, oke. Gitu ya. Yang positive degree pakai S bla 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 S. Dewi S beautiful S Sinta. Jadi Dewi secantik Sinta, gitu ya. Kemudian yang contoh yang komparatif, yang one syllable ya. Robi is taller ya, atau hiker. Hiker, then siapa? Robi biasanya Anam misalkan, atau Pak Gatot ya, Mr. Gatot boleh ya. Jadi bigger, hiker, kemudian taller, gitu ya, yang comparative degree ya. Kemudian yang dua syllable ya, itu pakai more. Misalkan Dewi is more beautiful than Sinta. Jadi more beautiful, beautiful kan 3 syllable ya, beautiful. Jadi Dewi more beautiful than Sinta. Jangan lupa pakai than ya. Robi is more handsome than Anam. Oke, boleh ya, contohnya good. Oke. Next about superlative. Yang superlatif, yang negatif apa Bu? Oke, yang negatif nggak ada ya, yang negatif tinggal menambahkan has not aja, atau not beautiful ya, atau is not beautiful boleh. Jadi tinggal menambahkan not-nya aja di situ ya, yang negatifnya. Kemudian untuk yang superlatif yang tadi per syllable pakai est ya, est. Contohnya highest. Oke, Robi is highest then, atau in the class boleh, in the class. Jadi Robi paling tinggi di kelas, betul nggak sih? Ya, Robi. Enggak, Bu. Robi paling tinggi di kelas ya, itu yang one syllable untuk superlatif ya, karena dalam jumlah yang banyak. Kalau yang komparatif itu kan 2 ya, kalau superlatif itu paling besar. Iya betul. Paling besar ya. Oke. Itu yang 2 syllable atau lebih yang superlatif itu pakai most, bukan most ya, tapi most, MOST ya, MOST. Jadi misalkan siapa yang paling cantik, siapa di kelas kalian? Robi ya. Robi lagi tuh. Nih, Nandita, oke, Nandita. Nambus. Nandita, oke. Semua perempuan cantik, oke. Jadi banyak ya. Semua cantik ya, pasti ya. Misalkan gini, contohnya jangan di kelas kalian ya. Dewi is most beautiful. Dewi most beautiful in this class or in the world. In the world boleh, di kelas boleh, se-Indonesia boleh, ya, sedunia boleh. Jadi yang penting most itu digunakan untuk perbandingan dalam jumlah yang banyak. Ya, most beautiful in the class misalkan. Itu contohnya. Ada di contoh kalian. Regi bisa gabung, Regi? Katanya izin. Alhamdulillah, Bu. Teman-teman yang izin, Bu, teman-teman. Itu yang unit 2 ya. Jadi nanti soalnya tadi apa yang pertama? Mention some
Oke, good ya, Alvia ya. Oke, good example ya. Jadi pertanyaannya nanti mention some degrees of compression tadi udah ya. Yang kedua, make sentences using positive degree, comparative degree, and superlative degree. Itu ya soalnya. Make sentences using positive degree, comparative degree, and superlative degree. Gitu. Next, unit 3. Ya, unit 3. Okay. Unit 3, it's about tag question. Tag question ya. Yaitu pertanyaan singkat yang membutuhkan jawaban dari orang yang ditanya. Ya. Tapi ini sifatnya penegasan, ya, penegasan. Jadi menegaskan apakah itu hal yang betul atau tidak, dan itu memerlukan jawaban dari orang yang berpengalaman. Itu yang tag questionnya, ya. Contoh dalam bahasa Indonesia itu yang diakhiri dengan kan, bukan, dia tidak masuk, bukan, dia keluar lagi, bukan, dia keluar benar dan tidak, ya. Ya dan tidak, benar dan tidak. Itu ya untuk yang tag questionnya. Contohnya, Jack can come. Can he? Jack can come. Can he? Karena Jack ini dia laki-laki, jadi tag questionnya itu diakhiri dengan he. Kemarin ada yang tanya ya, siapa yang tanya, Bu? Saya bingung nomor 9 sama nomor berapa itu ya. Jadi perhatikan subjeknya kalau mau membuat tag questionnya. Jadi subjeknya ini apakah dia laki-laki, apakah dia perempuan, apakah mereka, maksudnya dalam jumlah yang banyak, ya, ataukah kita. Oke, Anam is clever boy. Is he? Nah, Anam laki-laki kan? Anam is clever boy. Is he? Karena Anam laki-laki, jadi pakai he ya, tag questionnya. Oke, good ya. Ya, itu ya. Jadi contohnya seperti itu. Just kidding. Oke. Jadi contohnya seperti itu. Perhatikan subjeknya. Nanti kalau misalkan disuruh membuat kalimat, no, isn't he. Kalau disuruh membuat kalimat itu perhatikan subjek sama tag questionnya itu harus sama, sesuai. Ya, kalau mengubah pun seperti itu. Pahami subjeknya. Ya, nah, kemarin bagus, tidak disuruh tapi disuruh ngerjain ya mereka. Tapi tanya, ada yang nggak bisa, Japri. Tapi ibu suruh memahami lagi ya, tapi akhirnya paham, alhamdulillah ya. Itu untuk tag question ya. Biasanya soalnya itu make sentences using tag question, membuat kalimat dengan menggunakan tag question ya. Itu untuk soalnya. Ada pertanyaan untuk unit 1, 2, dan 3 sebelum kita lanjutkan ke unit 4? Ada pertanyaan nggak? Kalau tidak ada subjeknya bagaimana, Bu? Kalau nggak ada subjeknya ya nggak bisa. Kan yang ditanyakan subjek. Kalau bertanya ada orang nggak? Ada yang nanya kan? Ada ya? Ditanya. Katanya kalau nggak ada subjeknya gimana? Nggak bisa. Oke, yang unit 3 tadi apa aja, Bu? Oke, yang unit 3 tadi membuat kalimat. Oke, yang membuat kalimat dengan menggunakan tag question. Ya, contohnya banyak di materi kemarin yang di-share itu ya. Banyak sekali contohnya, penjelasannya juga ada, tinggal dibaca lagi ya. Untuk unit 3. Kemudian ada lagi nggak pertanyaan sebelum kita lanjut ke unit 4? Jangan-jangan tidur. Oke, yang keempat yaitu conditional type 1. Unit 4, it's about conditional type 1. Oke, conditional. Yang tipe 1 ada contohnya di modul kalian ya. If I have enough time, I watch TV every morning. If I have enough time, I watch TV every morning. Ya, kalau saya punya cukup waktu, saya akan melihat, ya, apa tadi itu nih? Malam ya, malam tapi menjelang maghrib menjelang malam ya.
Mila mau kemana? Oh, kuotanya habis. Iya sayang, nggak apa-apa sayang. Maaf ya. Oke. Dan ada rumusnya ya. Kalau nanti membuat kalimat, kalian harus sesuai rumusnya. Ada di situ di modulnya ya. Di modul kalian di unit 4 ada rumus conditional type 1 ya. Yang pertama itu rumusnya if ditambah s ditambah verb 1 simple present tense ya, di sini verb 1-nya. Oke. Kemudian plus m is are. Itu to be ya, to be Aramis. Plus objek. Koma, karena kalau conditional type itu harus ada koma ya, untuk melanjutkan kalimat selanjutnya. Kemudian subject plus will or can plus verb 1 plus object. Itu untuk conditional type 1 rumus yang pertama, the first formula ya. The second formula we can use the sentence or the formula subject plus will or can plus verb 1 plus object plus if plus s plus verb 1, of course in simple present tense ya, plus to be Aramis ya, and plus object. Oke, I'm waiting for you. Itu ya, ada ya rumusnya ya. Oke. Itu untuk conditional type 1 ya. Yang biasanya di sini masih ada kemungkinan terjadi ya, masih ada kemungkinan akan terjadi ya. Jadi kita berandai-andai tapi mungkin bisa terjadi ya. Itu untuk yang conditional type 1 rumusnya ada. Untuk questionnya nanti dalam final exam itu bisa mix sentences ya, mix sentences using conditional type 1 ya, buat contohnya maybe. Oke, sekian. Oke ya, boleh ya nanti di screen dikirim ke ibu ya, biar ada bukti ya kita melaksanakan Google Meet di sini. Nanti kalau yang terakhir di absen lagi sama ibu ya, jadi yang keluar dari sini tidak absen di Google Meet. Ada pertanyaan untuk unit 4 about conditional type 1? Ada ya? Oke. Kalau nggak ada kita lanjut unit 5. Unit 5 ini melanjutkan unit 4 ya. Melanjutkan unit 4 yaitu conditional type 2 and ada yang nggak ada ya? Ini di kelas apa ya? Nanti japri sama ibu ya. Yang tidak ada unit 2, 3 dan 4 nanti dikirim lagi sama ibu lewat LMS ya. Nanti dicek lagi yang belum dikirim di unit 2, 3, 4 ya. Nanti dikirim sama ibu. Nanti dicek satu-satu lagi yang belum materi, yang belum di-share, akan di-share lagi sama ibu untuk bahan belajar nanti ya. Oke. Di WA, oke, di WA boleh ya. Sama 5 ya? Oh 5, oke. Sama 5, jadi 2, 3, 4. Ya, nanti akan ibu cek ya. Nanti akan ibu cek kelas ini yang belum unit berapa, kelas itu yang belum unit berapa. Nanti akan ibu penuhin semua ya. Karena kemarin ada sempat kendala ya pertemuan 1, 2 sama yang kemarin, yang minggu kemarin ya. Kita nggak bisa buka LMS. Ibu yang nggak bisa ya. Nggak tahu anak-anak bisa buka atau enggak. Nah, untuk pertanyaannya tadi udah ya, yaitu membuat kalimat dengan menggunakan conditional type 1. Ingat, ini masih ada kemungkinan terjadi. Ya, masih ada kemungkinan terjadi. Berandai-andai tapi bisa terjadi. Kemudian kita lanjut ke unit 5 ya. Conditional type 2 and 3 ya. Di sini sesuatu yang terjadi di masa lampau ya. Nah, kalau yang 2 dan 3 itu terjadi di masa lampau dan tidak mungkin. Oke, untuk unit ya, unit 5 ya. Baik. Kelas pagi? Oh, ada di Yeni. Ya udah, nanti yang ada di share aja lagi ya. Di share ke temennya ya, kalau ada ya. Oke, good. Untuk tidak mungkin terjadi. Misalkan gini,
seandainya saya kemarin belajar, nilai ulangan saya akan mendapatkan nilai A. Tapi sudah keluar nilai itu. Sudah melaksanakan ujian. Tapi nilainya bukan A. Nilainya C. Mungkin nggak jadi A. Mungkin nggak? Mungkin kalau diulang lagi, tapi nggak mungkin kan. Itu udah ini gitu ya, udah kejadian di masa lampau yang tidak akan terulang kembali. Nggak bisa CLBK ya. Gitu. Jadi untuk conditional tipe 2 dan 3 itu ada contohnya ya di situ ya. If I have enough money, I would buy a car. Gitu ya. If I have enough money, I would buy a car. Seandainya saya punya uang banyak, saya akan membeli mobil. If I have wings, okay. If I have wings, I would to fly. Tapi nggak mungkin ya. Itu hanya berandai-andai yang tidak conditional type 2 and 3. Itu contohnya ada ya, itu yang ditampilkan ini ya. Oke. Maaf Ibu, nggak presentasi ya. Soalnya poin-poin, jadi nggak apa-apa ya, ini bagus punya ide ya. Oke, ada pertanyaan untuk conditional type 1, 2, and 3? Nggak ada ya? Nanti soalnya membuat kalimat mixed sentences using conditional type 1. Mixed sentences using conditional type 2 and 3. Misalkan itu, ya. Itu untuk conditionalnya. Unit 6, ya. Sekarang unit 6. Tentang elliptical sentence, ya. Elliptical sentence. Penggabungan dua kalimat yang berbeda tetapi memiliki unsur yang sama, ya, seperti subjek dan predikatnya. Tujuannya agar kalimat tersebut efisien, ya. Tujuannya kalimat tersebut supaya efisien. Jadi ini menggabungkan dua kalimat menjadi satu kalimat dengan menggunakan elliptical sentence, conjunction, ya, conjunction. Apa saja sih conjunction itu? Conjunction ada di materi ya, yaitu show, to, but, and. Ke bawah, ini coba paling bawah. Tapi kalimat yang pertama dengan kalimat yang kedua itu tensisnya harus sama ya. Kalau kalimat pertama itu present, simple present tense, kalimat kedua juga harus simple present tense. Kalau kalimat pertama simple past tense, kalimat keduanya juga simple past tense. Nah, itu ada so ya. Nah, ya, contohnya ada di situ. He is playing football. They are playing football. Digabung menjadi satu. Kita menggunakan to ya. Contohnya kalau misalkan di line yang ini, jadi he is playing football and they are two. Ya, I love you. Digabung I love you too. Ya, gitu ya. Jadi juga artinya ini ya, to-nya di situ. I love you. To-nya dua sayang, O-nya. Jadi bukan ya, tuh. Oke, good ya. To-nya dua ya. Only driving a car and they are two. To-nya jangan salah ya, to-nya ya. Beda loh ya, ada double O. Ya, double O, bukan one O ya. Kemudian ada beberapa contoh juga di bawahnya, yaitu tentang but, kemudian either, kemudian and, ya, not only, but also, ya, not only but also, itu ada juga di situ. Kemudian both, or, juga ada. Contohnya bisa kalian baca sendiri di materi unit 6. Materi unit 6 ada contohnya di situ. Kemudian untuk questionnya itu mixed sentence using elliptical sentence. Misalkan pakai but, pakai not only, but also. Itu. Jadi ada beberapa elliptical sentence di situ ya. Contohnya untuk penggabungan dua kalimat itu nanti dalam final exam dibuatkan kalimat. Ya. Ada pertanyaan? Any question about elliptical sentence? You understand? Yes, Bu.
Kupi, kupi. Untuk unit 7 kemarin, oke, unit 7 about translating ya. Translating, nanti ada translating ya. Kemarin sudah dikerjakan kan? Ada filenya ya untuk unit 7? Ada ya? Oh belum, Siro belum ya? Oh berarti tugasnya belum masuk. Awas sebentar lagi mau ujian, tugas harus masuk semua loh. Soalnya tugas 15% nilainya ya. Jadi harus udah masuk semua. Oke, good. Oke, yang belum dikirim, tolong dikirim ya, karena itu tugas. Oke, lupa lagi, udah send atau belum. Kalau lupa, kirim lagi aja, yang mending dikirim ya, daripada tidak ada tugas ya, yang dikirim. Jadi unit 7 kemarin translating ya, dan boleh dikirim ya translate-nya. Nanti dalam ujian akan ada satu paragraf yang Ibu ambil dari sini ya, untuk diterjemahkan, untuk ditranslate untuk ujiannya. Kemudian ya, ada pertanyaan nggak? Unit 7. Any question? Boleh menggunakan kalimat yang itu semua ya, yang ada di giving opinion. Itu boleh dibuat contohnya. Pokoknya mudah-mudahan semuanya sehat ya, dan badai cepat berlalu, dan kalau belajar seperti ini karena tidak efektif ya,